Mungkin saya berpikir ini yang sekarang di Kanjuran adalah peringatan Tuhan setelah banyak kejadian-kejadian kecil kita lupa diri juga. Bahkan ada yang bilang ada yang menyembunyikan seperti ceritanya Sambo gitu kan. Polisi? CCTV hilang. Diminta untuk coba keluarin senjata-senjata yang digunakan semua, selongsong-selongsongnya semua dikeluarkan gitu. Karena permasalahannya yang paling ramai sekarang adalah kawan-kawan yang sudah mau diotopsi dan sudah menyatakan surat kesediaannya, keluarganya tiba-tiba menarik diri semua. Karena ada tekanan dari pihak-pihak kepolisian. Jangan sampai nunggu 10 tahun juga. Ngapain kita kalau Pipa nggak mau sanksi, kita mau disanksi 10 tahun gitu. Apakah kan? Pak Iwan Bule dan Esko akan mundur? Saya sih yakinnya. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini akan membahas sebuah tragedi terkelam dalam sepak bola Indonesia 1 Oktober 2022 hingga hari ini 133 jiwa yang melayang. Apakah memang ini menjadi satu hal yang harus membuat PSSI mundur, Esko mundur, transformasi sepak bola Indonesia? Tentu ini sudah dibahas dalam rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta. Di atas kertas mendatangkan Akmal Marhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, akhirnya lu udah kayak artis presiden susah banget dicari. Oh gitu ya. Apa kabar bro? Baik. Alhamdulillah. Ya. Gimana sebagai founder SOS, lu melihat tragedi kelam ini? Ya yang pertama sedih pasti. Kecewa, iya. Marah, iya gitu kan. Yeah. Kenapa? Karena harusnya tragedi ini tidak terjadi gitu kan. Nah, harusnya hilangnya nyawa yang ratusan orang ini tidak terjadi di sepak bola kita dan kita bisa mengatasi bersama-sama kalau kitanya semua mawas diri lah, mau menjalankan semua aturan yang sudah ada gitu. Permasalahannya kan kita selalu bicara bahwa sepak bola ini bisnis tapi melupakan keselamatan dan keamanan. Ini yang menjadi PR buat kita semua gitu. Orang menyebut ini tragedi kemanusiaan gitu. Kemudian Presiden FIFA menyebut ini hari kelam sepak bola dunia gitu. Kita sebenarnya kalau berbicara ya kita malu. Kita ngetop di dunia itu bukan karena prestasi tapi karena masalah. Betul. Sebelumnya 2015 sepak bola gajah, PSIS, PSS Sleman ramai dibicarakan dunia. Sekarang tragedi meninggalnya supporter sepak bola di sebuah pertandingan yang harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak ada penonton Persebaya gitu. Kalau bicara kecelakaan lalu lintas, ini kecelakaan tunggal. Betul. Pelakunya satu orang, kemudian kejadiannya di satu tempat, tapi yang meninggal sangat banyak. Dan wajar kalau kemudian pemerintah juga marah, presiden juga marah, karena ini memalukan nama harkat dan martabat bangsa gitu. Ini bisa dikatakan sepanjang lo mendirikan SOS, ini yang terparah ya? Ya bahkan melampaui catatan SOS orang meninggal gitu. Sebelum kejadian Kanjuruhan dari tahun 94 sampai 2022, SOS mencatat 86 orang meninggal dunia karena sepak bola. Dalam beberapa insiden? Dalam beberapa insiden. Ada yang kecelakaan lalu lintas, ada yang kemudian korban penusukan, ada yang korban tawuran, ada yang karena benda keras, ada yang penembakan juga gitu kan, ada yang gas air mata juga gitu. 86 orang, tapi tidak ada satupun yang bertanggung jawab terhadap kasus itu. Mungkin saya berpikir ini yang sekarang di Kanjuran adalah peringatan Tuhan setelah banyak kejadian-kejadian kecil kita lupa diri juga gitu. Menganggap kematian kematian supporter di sepak bola itu hal yang biasa. Menganggap tumbal nyawa di sepak bola itu tidak ada harganya. Padahal satu nyawa itu sangat berharga sekali dibanding sepak bolanya gitu kan. Nah ini yang kemudian membuat kita diingatkan dengan tragedi yang sangat besar ini. Diharapkan kita mawas diri dan kita sadar bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan untuk urusannya kaitannya dengan sepak bola. Regulasi nggak dijalankan, kemudian juga tidak ada kontrol terhadap peraturan-peraturan yang ada. Sehingga kemudian hanya demi rating misalnya, hanya demi pemasukan besar tiket dari penonton, mengabaikan keselamatan dan keamanan penonton. Nah ini yang sangat berbahaya dan ke depan harus dibenahi gitu. Ya, ini gue inget banget
malam itu gue lagi nonton Inter Milan menghadapi AS Roma dan Iya. gue WhatsApp lo ya, Iya, bro, ini korban sudah berapa yang meninggal? Lu bilang Iya. waktu itu kalau nggak salah 60. betul. Gue nge-tweet tuh, Iya. gue dimaki-maki, yang bener bung. Iya. Gue nanya lo, bro serius nih? Iya. Lu jawabnya, lu nggak percaya sama SOS. Nah, iya. Jadi gini, apa namanya, pertama saya tuh lagi nonton pertandingan itu, selesai biasa aja kan. Yang di tayangan TV selesai, Arema kalah, kemudian Nggak terlihat ya Iya, di penonton televisi ya? Arema, pemain Arema menghadap penontonnya, supporternya untuk kemudian memberikan standing applause dan permohonan maaf itu. Iya. Selesai di situ kan selesai pertandingan, langsung nonton komentatornya. Betul. Lagi komentator ngomong, kemudian relawan SOS bilang, Mas, kayaknya bertambah lagi nih korban nyawa di sepak bola dalam catatan SOS. Kenapa? Ada 2 orang meninggal. Awalnya 2 orang. 2 orang. Serius? Iya. Ya, tolong fotoin, kemudian catat namanya dan alamatnya, saya bilang gitu kan. Karena ini penting buat database kita gitu. Nah, udah selesai itu 5 menit kemudian, Mas, ini yang meninggal bukan cuma 2 gitu. Terus berapa? Saya nggak bisa ngomongnya, terlalu berat untuk diungkapkan. Yaudah kalau berat diucapin, foto aja, saya bilang gitu. Difotoin, truk gitu kan. Pas itu seperti orang lagi bulan puasa menunggu buruk maghrib di masjid, orang lagi tidur gitu kan. Ada sekitar 16 orang semua kan di foto itu. Habis itu, ini beneran? Ya beneran lah Mas, kata dia gitu kan. Sangat luar biasa sekali. Langsung saya teleponin teman-teman. Kejadiannya seperti apa? Ini terjadi aksi bentrokan antara polisi dengan supporter dan ada gas air mata gitu kan. Makanya kemudian saya bilang, tolong kirimin videonya. Dikirimin lah video yang saya tweet itu kan. Serem banget tuh video-videonya. Nah, video-video itu saya kirimin, kemudian wah ini kalau kayak gini mah pembunuhan, saya bilang gitu kan. Ya kan, gas air mata ini pembunuhan. Nah, dari situ udah saya malam bilang, Mas istirahat aja dulu, kita masih di lapangan, kata kawan-kawan gitu kan. Udah pagi saya bangun 127. Enggak, lu sampai jam 2 itu ngomongnya 60. 60 iya Ya. kan. Ya makanya nyampe jam 3 saya istirahat, saya tidur, saya bangun udah 127 gitu kan yang meninggal itu kan. Nah, teman-teman ada yang bilang, "Mas udah 158, 148 macam-macam tuh kan." Nah, udah. Setelah itu selesai, banyaklah telepon yang nyari saya kan. Ya. Untuk kemudian dimintai komentarnya gitu kan. Ya udah saya keliling aja. Sayangnya orang telepon lu tuh kalau ada kejadian Betul. sepak bola ya. Iya, itulah yang kemudian membuat saya tuh kadang-kadang sedih gitu. Kenapa kalau ada masalah saya selalu muncul gitu kan. Artinya sepak bola ini harus ada masalah terus sehingga saya muncul kan, nggak enak gitu kan. Iya. Nah dari situ saya tuh nggak berpikir apa-apa, saya cuma berpikir idealisme. Ini harus dibentuk tim pencari fakta gitu kan. Makanya setiap bicara di TV, di media, kemudian di radio dan sebagainya, saya bilang ini harus dibentuk tim pencari fakta yang isinya gitu kan, yang isinya adalah tokoh sepak bola, kemudian kepolisian, pemerintah, LSM, Komnas HAM dan sebagainya, selalu gitu-gitu semua. Dari dulu. Enggak, dari pas kejadian itu kan, Oke. sampai kemudian tiba-tiba ada nama saya di tim itu kan. Nah, saya nggak tahu sama itu sekali. ceritanya gimana Mal? Ketika tiba-tiba ada nama lu, founder SOS ada dalam 13 nama itu. Ya jadi kan pas saya keliling itu kemudian saya mengusulkan bahwa harus dibentuk tim pencari fakta karena kalau di PSSI sendiri yang melakukan investigasi pasti nggak objektif. Gitu. Pasti. Polisi yang melakukan investigasi pasti nggak objektif gitu kan. Nah, karena itu perlu adanya tim pencari fakta. Saya bicara gitu di semua TV. Nah, pada gilirannya akhirnya tiba-tiba saya di salah satu di MNC saya sampaikan, tiba-tiba ada nyalain, Mas selamat ya. Selamat apa? Sampean jadi tim pencari fakta. Kita kehormatan nih. Kehormatan apa? Televisi pertama yang kehadiran tim pencari fakta gitu. Jadi awalnya lu nggak tahu kalau masuk dalam iya. gitu. Nah, saya bilang salah kali Zainuddin Amali kali. Saya bilang kan nama saya mirip. Saya bilang gitu kan. Jauh lah, Akmal Marhali sama Jodil Amali jauh. Lili juga kan belakangan. Oke. Terus katanya Zainuddin Amali ada sebagai wakil ketua. Saya nggak ada yang hubungin, saya bilang gitu kan. Terus langsung acara TV itu kita udah kehadiran tim pencari fakta di sini. Apa rencananya tim pencari fakta untuk kasus Kanjuruhan? Saya bilang, mohon maaf, saya belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, jadi saya belum bicara apa-apa untuk soal Kanjuruhan. Jadi kalau saya dianggap di sini bicara sebagai tim pencari fakta, saya tidak akan bicara. Tapi sebagai SOS saya akan bicara. Idealisme pikiran-pikiran saya akan saya sampaikan, gitu. Tapi tidak dalam kapasitas saya sebagai tim pencari fakta. Nanti offset tuh. Udah sampai kemudian saya ada acara di di tempat yang sama di TV One, habis itu kan ke Pulau Gadung.
Saya bilang saya nggak tahu nih gitu. Si Di Opan hari yang sama? di hari yang sama Opan lamar, mal selamat ya gitu. Gue pengen tahu idealisme lu nyampe nggak lu sampaikan ke tim pencari fakta, sampai apa namanya seperti apa yang lu pikirkan, karena biasanya orang yang sudah masuk dalam sistem akan lemah gitu kan. Gue tantang lu untuk ada pada idealisme lu selama ini, bisa atau enggak, dia bilang gitu kan. Gue bilang gue selama ini sampai sekarang pun gue belum tahu siapa yang merekomendasikan gue sebagai tim pencari fakta satu. Sampai sekarang pun gue belum tahu ini beneran apa bohongan. Orang nggak ada satupun SMS ke gue untuk Tanggal 2 itu ya? iya, belum ada. Tiba-tiba jam 8 malam buka ada undangan rapat Dari? dari TGIPF gitu kan, dari WhatsApp siapa? sekretaris Sesko Menko Polhukam. Oke. Nah, undangan rapat untuk malam berikutnya gitu kan. Saya Tanggal bilang, 3. nih lihat tuh ada undangan rapat, berarti benar saya bilang gitu. Tapi lihat namanya nggak ada kan di tempat saya, masih apa namanya telur gitu kan. Berarti kan saya nggak simpen nomornya. Berarti saya emang nggak tahu apa-apa. Oke. Udah, tapi amanah teman-teman akan saya jalankan kalau saya dikasih kepercayaan gitu. Nah, selesai itu rapatlah malamnya itu kan. Di rapat saya ngomong sendiri sama Pak Mahfud, Pak, izin saya bicara. Dalam sejarah saya mengawal sepak bola nasional sudah banyak tim pencari fakta dibentuk. Tapi menguap gitu saja? Tapi menguap gitu saja. Selesai pada hak kasus gitu kan. Sementara problem sepak bola kita ada di masalahnya gitu, ada di akarnya. Selama akarnya ini tidak dibenahi, maka akan tumbuh terus masalah dan masalah. Jadi malam ini saya ingin menyatakan diri bahwa kalau tim pencari fakta yang dibentuk saat ini bekerja hanya untuk menemukan siapa yang harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi, baik itu sanksi football family atau sanksi pidana, saya mengundurkan diri. Oke, sebelum lu jawab lebih lanjut, waktu lu meeting 13 orang termasuk lo, Iya. lu lihat itu tim ideal nggak untuk menyelesaikan masalah besar ini? Menurut saya sih ideal gitu kan, karena saya lihat ini orang nggak punya kepentingan semua di bola. Oke. Gitu kan. Ideal sekali gitu kan. Kenapa? Karena apa? Yang pertama, saya tuh sempat membantah. Orang kan, wah gue nggak yakin tim ini bisa jalan gitu kan. Saya bilang, saya yakin tim ini bisa jalan. Kenapa? Karena pertaruhannya saya ngomong sendiri di depan 13 itu, saya akan lebih baik nggak ikut kalau tim ini hanya bicara soal sanksi dan tanggung jawab terhadap orang yang bersalah terhadap kasus ini. Saya mau ini menjadi lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Momentum untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Jadi kita tidak bicara soal kasus ini siapa yang bertanggung jawab, tapi bagaimana sepak bola kita ke depan. Nah kalau itu mau, saya ikut di dalam, tapi kalau enggak, saya mundurkan diri gitu. Kata Pak Mahfud, ini justru untuk membenahi semuanya gitu. Jadi bukan cuma yang harus soal sanksi dan hukum pidana yang akan berlaku. Bagaimana kita membangun fondasi baru buat sepak bola Indonesia seperti yang Amal katakan tadi, itu yang harus kita lakukan. Saya setuju gitu. Makanya beberapa kali Pak Mahfud selalu bicara pakai kata teman-teman, Pak Mahfud itu bicara pakai bahasanya Akmal, peradaban baru sepak bola Indonesia gitu kan. Yeah. Akar-akarnya harus diselesaikan. Nah, sampai dari situ kemudian saya melihat komitmennya juga luar biasa kan. Di situ banyak tokoh-tokoh besar, ada Pak Doni Monardo yang sudah ketahuan kapasitasnya sebagai ketua Satgas Covid gitu kan. Ada Pak Renal Kasali yang ahli bidang ekonomi gitu kan. Kemudian ada banyak tokoh, Pak Laude, pakar hukum dan sebagainya. Ternyata mereka semua penggemar bola, itu yang menarik. Jadi orang menganggap mereka nggak ngerti bola, justru saya tuh salah. Saya banyak belajar dari mereka semua soal statuta, soal hukum-hukum pidana. Mereka lebih pintar dari orang PSSI. Iya itu. Bahkan orang PSSI nggak menduga kalau ternyata mereka lebih jago statuta FIFA-nya dibanding orang PSSI sendiri. Itu yang luar biasa. Siapa yang paling keras, Mal? Pak Doni Monardo lah gitu paling kan. keras. Paling keras sama Pak Laude gitu kan. Karena Pak Laude kan mantan KPK. Dia tuh cerita gitu. Dulu saya waktu jadi orang KPK itu banyak laporan soal korupsi di PSSI ke KPK atau dia gitu kan. Tapi kan PSSI itu bukan lembaga negara. Tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi oleh KPK. Tapi itu banyak kata dia gitu kan. Jadi kalau kemudian saat ini saya menyebut bahwa PSSI adalah lembaga paling korup yang tidak bisa diusut KPK kata dia gitu kan. Itu bahasa pertamanya. Jadi luar biasa kalau Pak Doni kan dia Kopassus gitu kan. Yeah. Dan dia kalau tegas untuk bicara misalnya dia kemarin nanganin Covid kan luar biasa gitu kan. Yeah. Dan kesukses dia menangani Covid dibawa ke tim pencari fakta. Dia bergerak sangat cepat sekali dengan timnya untuk urusan mendeteksi korban, kemudian juga mendeteksi gas air mata dan sebagainya. Yang kalau bicara kata Pak Mahfud bahwa yang dilihat di medsos dan sebagainya itu
tidak lebih parah dengan apa yang kita lihat gitu, tim pencari fakta. Karena kita punya 32 CCTV yang semuanya kita tonton. Ya. Nah, ntar dulu itu. Nah, gue balik lagi ke pertanyaan sebelum lu jauh nih. Berarti lu sampai detik ini nggak tahu siapa yang ngangkat lo jadi anggota? Nggak tahu. Sampai detik ini? Iya. Nama lo masuk? Iya. Berarti Presiden Jokowi. Berarti Presiden Jokowi. Bisa jadi gitu kan. Karena itu kan jujur saja tim gabungan independen pencari fakta ini atas perintah Pak Jokowi kan. Tapi saya melihat takdir kali yang menentukan saya harus ke sana gitu kan. Lu lihat apakah ini ada tekanan dari RI1 sehingga kinerja tim gabungan independen pencari fakta ini cepat banget? Nggak ada sih. Tapi kan ininya kehebatan seorang Pak Mahfud MD gitu kan. Jadi kita percaya banget sama ketua kita yang orangnya lurus, tegas. Kemudian kalau bicara hukum tanpa tedeng aling-aling dia kan. Dia bicara soal kepolisian aja dia bisa bicara sangat terbuka. Kayak kemarin kan, ini polisi statusnya udah seperti orang jatuh ke dalam sumur, ketiban ember gitu kan, ketiban ininya kerekannya sekalian, terus naik lagi ke atas, digigit anjing gitu dia gitu kan. Bahasa-bahasa yang itu. Jadi Pak Mahfud ini orang yang tidak punya kepentingan juga di bola. Jadi dia bilang harus diselesaikan sampai akar-akar. Siapapun yang bersalah, selesaikan, nggak peduli gitu kan dia. Nah, dan tidak ada negosiasi. Nah, ini yang menurut saya ini keren banget tim ini gitu. Tadi lo katakan 32 CCTV. Ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, kesulitan apa yang kalian hadapi tim gabungan independen ini ketika mencoba untuk menelusuri dengan menyaksikan salah satunya 32 CCTV? Awalnya kan ada kabar kalau tim-tim yang lain dari Kompolnas, kemudian dari LPSK, dari Komnas HAM, dari tim independen PSSI juga ada kan? Dari tim independen PSSI, mereka nggak bisa mendapatkan itu karena barang itu sudah di polisi gitu kan. Sudah dibawa. Bahkan ada yang bilang ada yang menyembunyikan seperti ceritanya Sambo gitu kan. Polisi? CCTV hilang. Nah, iya. Serius? Iya. Diambil oleh polisi? Iya. Disimpan oleh? Polda Metro Jatim gitu kan. Nah, udah, tapi kan kita kepres kekuatannya kan. Iya. Tim pencari fakta ini kekuatannya ada di kepres, bahwa yang memutuskan adalah presiden untuk memulai tim ini. Akhirnya kita tim yang dipimpin oleh Bu Sri Handayani, kemudian Maijen Purnawirawan Wahyono, Pak Doni Monardo datang ke sana, diserahkan gitu kan semuanya. Bahkan diminta untuk coba keluarin senjata-senjata yang digunakan semua, selongsong-selongsongnya semua dikeluarkan gitu. Karena ini perintah negara kan istilahnya gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada kesulitan buat mencari data fakta gitu, karena pasti semuanya akan terkumpul. Tidak ada kesulitan? Tidak ada kesulitan gitu. Kenapa nggak ada kesulitan? Pasti semuanya nggak berani lah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menerjemahkan data-data barang bukti yang kita punya ini dengan kejadian yang sebenarnya gitu. Istilahnya cross checknya benar nggak nih, benar nggak nih, itu kan. Itu yang mungkin agak berat, apalagi kalau udah kaitannya dengan PSSI gitu. Karena saling lempar tanggung jawab gitu. Wajar sih, karena setiap orang pasti ingin berusaha tidak dalam posisi sebagai terdakwa ya, tertuduh gitu kan. Nah, itu yang kemudian semua ingin coba cari selamat. Tapi dari situ kemudian kelihatan bahwa ternyata tidak ada koordinasi yang baik antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, apakah hal itu yang membuat sumber meninggalnya, jumlah yang meninggal berbeda-beda? Betul. Dari A, B, C, D mengatakan yang berbeda-beda. Ya, bahkan SOS paling kencang pertama kali bilang udah 158 gitu kan orang meninggal. Kenapa? Karena waktu itu kan datanya tidak terkumpul dalam satu tempat. Sehingga kemudian ada yang meninggal langsung dibawa pulang. Kemudian kita, wah ada itu 128. Kemarin ada tuh di daerah di rumah sakit ini nambah lagi. Catat. Ternyata namanya banyak yang double gitu kan. Bahkan ketika kemarin awalnya sudah dipastikan oleh Menteri Kesehatan jumlah yang meninggal itu 131. Kita cross check lagi, ternyata ada nama yang double juga, nama Dimas itu double gitu, dan akhirnya 130. Kemudian tambah lagi 2 jadi 132, dan sekarang hari ini kan ada satu lagi meninggal, Andi Irawan gitu kan, jadi 133. Artinya ini angka 3 ini angka yang sangat sakral sekali di kasus Kanjuruhan ini, menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Tragedinya yang paling dahsyat itu terjadi di pintu 3 dan 13. Plus 10 gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi angka 3. 10, 3, 13. Iya. Itu angka-angka yang keramat gitu kan. Kemudian angka 13 ini kan kaitannya dengan di pintu 13 yang kemudian orang bilang pintunya tidak terbuka, terkunci. Pintunya terbuka.
Terbuka. Iya terbuka, cuma permasalahannya pintu terbukanya tidak layak dalam kondisi layak terbuka karena itu kan besi gitu kan. Iya. Jadi terbuka tapi tidak terbuka sepenuhnya kan dia ada dua dua daun pintu gitu. Tiap pintu itu ukurannya 75 cm, 75 cm. Jadi tengah-tengahnya ada besi gitu kan. Awal-awal apa kejadian tuh kalau kita lihat videonya, awal selesai pertandingan orang keluar biasa aja. Sampai 2 menit kemudian tiba-tiba seperti ada yang geromol orang jatuh dari atas gitu. Wah, nah itu yang kemudian injak-injak dan keinjak-injak, kemudian apa namanya ada yang Membuat pintu juga terhambat jadinya terhambat, pintu terhambat dan nggak muat karena tinggi pintunya aja 170. Jadi kalau orang tinggi 180, dia harus nunduk dulu keluar dari pintu itu gitu kan. Nah itu yang kemudian membuat apa ya banyak yang desak-desakan, banyak yang kegencet dan sebagainya gitu. Berarti berita terkunci tidak benar ya? Iya benar. Nah yang paling parah lagi orang sudah keluar, tahu-tahu di luar ada gas air mata lagi gitu kan. Nah jadi kemudian masuk. Nah itu yang menarik adalah polisi bilang bahwa gas air mata yang ditembakkan 11. Kita total semua ada sekitar 88. 88? Iya. Dan itu disengaja atau tidak sengaja? Ya kalau 1 mungkin nggak sengaja, kalau 88 kan berarti kan terencana gitu kan. Iya. Ya kan? Kalau 1, 2, 3 mungkin nggak sengaja gitu kan. Tapi kalau 88 dan ada 9 jenis gas air matanya. 7 dari Brimob, 2 dari Samamta. Oke. Iya. Dan dari 9 jenis gas air mata itu banyakan yang kadaluarsa. Oke. Keluaran Desember 2019. Sebenarnya yang kadaluarsa itu lebih berbahaya atau tidak? Ya kalau menurut polisi kan nggak berbahaya gitu. Ya. Tapi menurut analisa pakar dari luar negeri, toksiknya lebih bahaya. Nah karena itu agar tidak ada perdebatan antara pakar dari luar dengan pihak kepolisian, kita bawa ke BRIN untuk kemudian dicek labnya. Dan pertanyaan kita, ini jangan-jangan levelnya beda-beda karena warnanya beda-beda gitu kan. Ada warna biru, kuning, merah gitu kan. Nah, di tim kita kan juga ada pakar gas air mata lah, orang kepolisian dan juga tentara yang tahu gitu. Karena ada gas air mata yang benar-benar digunakan hanya untuk orang demo mengusir atau memecah kerumunan orang. Itu biasanya katanya nggak kenapa-napa, dilempar paling kita pedih aja gitu kan. Yang kedua ada yang level 2 yang ketika dilempar bikin kita sesak napas dan sebagainya, buru-buru kita untuk menghindar. Yang ketiga yang bahaya, gas air mata yang buat teroris. Kalau ditembakkan orang mati pasti gitu. Nah khawatirnya gitu kan. Nah ini salah satu yang digunakan untuk kemudian di Stadion Kanjuruhan. Makanya kemudian disarankan untuk dibawa ke laboratorium gas air matanya ini. Plus kita sarankan juga ada otopsi. Agar kita tahu sejauh mana bahayanya gas itu terhadap saudara-saudara kita yang meninggal gitu. Nah permasalahannya yang paling ramai sekarang adalah kawan-kawan yang sudah mau diotopsi dan sudah menyatakan surat kesediaannya, keluarganya tiba-tiba menarik diri semua karena ada tekanan dari pihak kepolisian gitu ceritanya. Serem tekanan kan? Dari pihak kepolisian. Iya. Serem kan ceritanya kan? Mau diterusin kan nih? Boleh. Ya, teruskan. Ya artinya ada problem di kita ini sekarang itu gitu kan. Untuk membuka secara secara transparan dan sebagainya, ternyata ada juga yang pihak-pihak yang menghambat. Tapi kuncinya sih lebih baik kita selesaikan di ranah rumah kita, jangan sampai akhirnya kebawa ke HAM gitu kan, pelanggaran HAM. Nah, ini akan sangat bahaya sekali kalau kemudian ada pihak yang membawa ini ke ranah HAM dunia gitu kan. Jadi lebih baik saran kita memang di tim TGPF ini diselesaikan secara ranah hukum pidana saja gitu. Makanya kemudian Pak Kapolri juga ada yang saat ini lagi pusing setuju dengan ini. Makanya besok tanggal 19 itu ada rekonstruksi. Oh, Pak Kapolri mengiyakan, mendukung rekonstruksi. Iya, bahkan ada cerita bahwa ada satu CCTV yang hilang 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit? Hilang. Dari jadi salah ada satu CCTV? CCTV yang di luar. Ya, jadi ada kejadian di mana barakuda yang barakuda yang membawa pemain Persebaya itu sudah mau keluar, kemudian dihambat sama supporter-supporter yang ada di luar sehingga mobilnya terhenti, tidak bisa jalan. Berhenti di situ 3 jam 20 menit, setelah itu baru ada videonya lagi yang sudah bersih semua jalannya itu. Gitu kan. Artinya kan ada sesuatu yang disembunyikan. Gitu. Nah, ini kemudian kita minta untuk dikembalikan videonya secara utuh gitu kan. Artinya ada sesuatu pasti di situ gitu. Dan dijanjikan sih
akan diberikan. Apa yang diperkirakan hilangnya 3 jam lebih di video itu? Ya kalau cerita banyak saksi gitu kan, ada kejadian di situ ketika barakuda tidak bisa jalan, barakudanya kemudian memaksakan yang kemudian menabrak motor, menabrak orang di belakang dan sebagainya gitu. Itu ceritanya, cerita dari saksi-saksi yang kita temui. Sehingga gitu. banyak yang terlindas. Ada yang terlindas, ada yang kemudian terinjak-injak juga dan sebagainya karena menghindar dari gerakan mobil itu. Karena barakudanya ada 4 tuh yang keluar itu. Nah, itu yang kemudian harus dididik, makanya kemudian ada rekonstruksi rencananya yang akan dilakukan. Ya, semoga semua ini terungkap karena yang paling penting adalah ya transparan, kemudian hukum seadil-adilnya kepada mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang secara pidana harusnya kena pidana. Oke, kembali ke 32 CCTV. Adakah 32. penemuan pelanggaran hak asasi manusia di situ, Bro? Kita tim pencari fakta tidak dalam konteks itu, mungkin tim dari Komnas HAM yang bisa kemudian bicara, dan faktanya kan mereka memang menyampaikan itu ada pelanggaran HAM yang kemudian mereka akan bawa ke ranah HAM gitu kan, dan itu ranah mereka. Kalau kita kan lebih kepada konteks sesuai dengan tugas kita mengumpulkan data, kita kemudian juga berdasarkan Kepres ya, mengumpulkan data, meminta keterangan, menyusun laporan dan merekomendasikan gitu. Jadi kita pun tidak pernah menyebut Tio Nugroho harus dihukum sekian karena ini intervensi hukum gitu. Ya. Kita hanya menyampaikan bukti-bukti terjadi ini, kita rekomendasikan pihak-pihak yang melanggar dihukum gitu kan, berdasarkan pasal sekian, pasal gitu-gitu aja gitu. Tidak pernah menyebut nama. Kenapa? Karena memang bukan bidang kita kan bukan lembaga yudisial. Kita hanya lembaga independen yang dibentuk lewat Kepres untuk menemukan fakta-fakta di lapangan untuk kemudian diserahkan kepada badan-badan hukum yang ada di negara kita ini. Oke, atau pertanyaannya gue rubah. Apakah dalam 32 CCTV itu tim gabungan independen mencari fakta melihat yang diduga polisi menembakkan gas air mata ke arah penonton dan ke arah pintu 10, 3, dan 13 itu betul ada? Ada gitu. Ada dan videonya juga ada gitu. Jadi kalau kata Pak Mahfud yang disaksikan di medsos itu tidak lebih mengerikan dibanding yang kita tonton, ya itu apa adanya seperti itu gitu kan. Jadi ada, kalau dihitung-hitung ada sekitar 44 gas air mata di dalam, ada sekitar 44 juga gas air mata di luar gitu yang ditembakkan. Nah, jumlahnya sangat banyak, selongsongnya aja kita punya semua tuh. Dengan 3 jenis yang berbeda seperti lu bilang tadi ya? Ada 3 jenis dengan 3 jenis yang berbeda warna, tapi dari 9 pabrikan yang berbeda gitu. Artinya kalau kemudian mau diusut lebih dalam lagi harus pabrikannya juga dipanggil. Siapa yang memproduksi ini, salah satunya Pindad ya. Produksi Pindad juga harus dipanggil gitu kan, untuk dimintai keterangan terkait dengan kekuatan dari gas air mata ini. Dan ada dari Korea gitu. Kenapa kadaluarsa masih dipakai ya? Iya, itu kan bisa jadi apakah kemudian ini bagian dari biasa cuci gudang, kemudian ya udahlah anggaran baru sudah muncul pakai yang kadaluarsa aja gitu, atau kemudian ini disengaja atau tidak disengaja kan harus diselidiki juga. Bisa jadi disengaja gitu kan, sengaja digunakan yang kadaluarsa untuk menghabiskan barang yang ada di gudang lah istilahnya gitu kan. Kalau kita misalnya makanan-makanan itu kan kadang-kadang pabrik yang udah kadaluarsa langsung dibagiin aja ke masyarakat gitu kan. Bisa jadi atau itu dalam parsel ya. Iya. Ya. Oke, ini sebelum masuk ke tersangka ya, Bro. Bagaimana pendapat tim gabungan independen mencari fakta melihat kejadian ini? Karena memang maksudnya gini, tidak ada kelompok bonek. Ya. Terus tiba-tiba penonton seperti masuk, kemudian berbeda dengan kejadian beberapa minggu sebelumnya ketika di Delta Sidoarjo, yang ada tidak ada gas air mata di stadion. Seperti apa yang kalian lihat? Kalau kita kesimpulannya adalah ini kesalahan kolektif, dosa berjamaah. Dosa berjamaah. Semuanya ikut berdosa terhadap kasus ini, mulai dari PSSI, LIB, Panpel, klubnya, gitu kan, termasuk polisi, sudah pasti. Supporter juga, gitu. Jadi semuanya akan kena hukum seharusnya ya, karena ini kesalahan kolektif sesuai dengan kadar dosanya masing-masing istilahnya gitu kan. Nah, dan itu kan kalau bicara hukum ada 4. Yang pertama bisa hukum pidana, kedua bisa juga hukum perdata, kemudian ada hukum administrasi, di antaranya hukum administrasi itu lex sportiva lah, hukum football family kan. Ada juga hukum moral gitu.
tinggal mana yang kemudian mau dipilih semuanya gitu kan. Ada yang bisa kena perdata, ada kena pidana, ada bisa juga kena hukuman football family, ada yang kena hukuman moral gitu. Tinggal sejauh mana temuan-temuan di lapangan itu bisa menjerat masing-masing pihak yang bersalah gitu. Tapi semua harus dihukum. Kayak supporter turun ke lapangan itu nggak benar gitu kan. Ya. Nah, makanya kemudian harus dihukum. Nanti hukumnya di lingkup football family oke, gitu kan. Tapi ada juga misalnya supporter yang memprovokasi. Itu hukum pidana. Hukum pidana kan. Kemudian termasuk supporter yang membakar mobil. Itu kan ada membakar itu kan sama aja melakukan pengerusakan fasilitas umum. Nah, itu juga mobil bisa polisi yang gue lihat di dalam stadion malah ya. Iya, itu kan dirusak dan sebagainya. Itu juga harus dikenakan hukum karena jangan sampai kemudian orang yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan hukum akhirnya menjadi jurisprudensi buat orang lain bahwa ini boleh dilakukan. Kemarin nggak dihukum kok, yang lebih parah kan gitu kan. Yeah. Nah, itu yang menjadi amanat kita sebagai tim pencari fakta, siapapun yang bersalah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya masing-masing agar tidak lagi terulang tentunya gitu kan, dan konsekuensinya harus dijalankan. Ini teman-teman supporter juga ada yang, Mas kok kita kan korban gitu, korban yang luka-luka, yang meninggal korban, tapi provokator ya bukan korban, itu pemicu kan gitu, dan harus dihukum, dan kita harus sadar itu, tidak kemudian yang salah kita bela gitu. Yeah. Kalau yang salah kita bela sampai kapanpun kemudian kesalahan-kesalahan itu pasti akan terulang karena orang yang salah merasa akan ada yang bela gitu. Ya, setelah itu tidak berapa lama gerak cepat dari kepolisian menetapkan 6 tersangka. Betul. 3 dari polisi, 3 non polisi ya. Non polisi. Kalian atau tim gabungan independen pencari fakta apakah sudah puas dengan 6 tersangka sesuai dengan? Kalau mau dikembangkan makin banyak yang bisa jadi tersangka gitu kan. Berarti belum sampai di sini? Belum sampai di situ. Misalnya siapa yang menembakkan gas air mata pertama kali kan harus dihukum juga. Okay. Ya kan, atas instruksi siapa dia menembakkan gas air mata. Gitu. Kenapa? Karena tidak dibolehkan dalam sepak bola itu menembakkan gas air mata. Membawa gitu. ke dalam pun tidak boleh. Membawa ke dalam, apalagi menembakkan gitu kan. Artinya siapa yang kemudian menyiapkan dari gudang gas-gas air mata yang kadaluarsa, itu kan bisa dikenakan hukum pidana juga gitu kan. Nah, termasuk di dalamnya misalnya siapa yang kemudian mengizinkan gas air mata itu dibawa gitu kan. Kan pasti ada yang mengizinkan dong. Nah, itu juga pastinya akan kena hukuman gitu kan. Karena apa? Karena pemicu air mata ini menjadi temuan tim pencari fakta ya. Gas air mata inilah penyebab kematian 133 orang di lapangan sepak bola. Dan masih banyak yang di rumah sakit saat ini. Rumah sakit, kalau di total sekarang ada sekitar 29 orang yang masih dalam perawatan di 8 rumah sakit. Kritis gitu kan. Yang lain sudah di rumah masing-masing. Yang menjadi problem adalah orang yang meninggal kan diberikan santunan 50 juta lah, sekitar segitu kan. Mereka meninggal sudah selesai. Justru yang harus diberikan perhatian lebih adalah mereka yang hidup. Ada yang cacat, kemudian ada yang luka ringan. Bagaimana mengembalikan trauma ini dari mereka semua itu kan. Trauma healingnya harus turun ke lapangan. Psikososialnya ini yang menjadi PR berat kita. Makanya kita kemudian merekomendasikan kepada Mensos dan Menkes untuk bikin posko pendampingan psikolog kepada korban-korban yang sekarang mengalami trauma. Iya, ketika Bro Akmal katakan seperti ini, sangat miris ketika PSSI sudah mengatakan liga akan dilanjutkan di bulan November. Iya, itu dia. Artinya kan nggak ada sign of crisis gitu kan. Di saat seharusnya PSSI itu bicara bagaimana menangani trauma healingnya, bagaimana menangani korban-korban yang meninggal dunia, bagaimana menangani misalnya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang di lapangan, termasuk di bagaimana menangani trauma pemain. Harusnya itu yang dikedepankan terlebih dahulu. Itu benar nggak? Kalau trauma pemain, ada kabar bahwa Javier Roca, pelatih pelatih dari Arema dan juga beberapa pemain Arema mengangkat korban juga. Iya. Itu terjadi. Bahkan saya ketemu Evan Dimas. Evan dengan jujur bercerita sambil nangis dia kan. Evan Dimas dia bilang, Mas, saya nih sekarang itu dalam kondisi yang sangat stres sekali gitu. Kenapa? Saya mengangkat jenazah Adam Alis gitu, saya gitu kan. Terus saya tuh sampai mau berhenti aja dari sepak bola kata dia gitu kan. Kemudian di rumah sepatu-sepatu bahkan saya buang-buangin itu kan. Saya nggak mau lihat sepatu. Saking sedih dan kecewanya dengan kasus ini gitu kan. Nah, kemudian teman-teman pemain Persebaya saya tanya, jawaban mereka apa? Mas, kalau tahu kayak gini lebih baik kita kalah.
gitu kan. Pemain Persebaya. Iya, lebih baik kita kalah kalau sampai kemenangan kita harus mengorbankan 133 orang meninggal dunia gitu. Artinya ini ada trauma di pemain. Nah, kalau mau dilanjutkan, kata Evan, kalau mau dilanjutkan Mas, kita diri di lapangan aja udah gemeter gitu kan sekarang ini gitu. Artinya kita butuh waktu untuk kembali normal lagi dan melihat sesuatu menjadi biasa lagi. Itu tidak bisa dalam waktu cepat. Itu kata pemain ya. Tapi tiba-tiba PSS bilang 25 November kompetisi akan dijalankan lagi. Gila. Iya. Itu kan, itu apa ya menurut saya? Itu yang bisa jadi ya menurut saya. Pemerintah marah gitu kan. Sehingga kemudian nggak menganggap PSSI. Sampai ke pertemuan dengan Gianni Infantino nggak diajak gitu kan. Betul. Padahal PSSI adalah anak buah dari FIFA itu, anak asuhnya FIFA. Nah ini yang menurut saya adalah sense of crisis, sense of responsibility dari PSSI ini sangat rendah sekali menurut saya. Dan wajar kalau kemudian mereka menjadi menjadi titik masyarakat untuk mengkritisi mereka gitu kan. Titik tembak masyarakat untuk mengkritisi mereka sampai kemudian muncul petisi mundur ketua umum PSSI. Nah, pertemuan apa yang bisa Bro Akmal lihat ketika PSSI dipanggil oleh tim gabungan independen pencari fakta kala itu? Ya, saya tuh amat menyayangkan ketika PSSI dipanggil. Tadinya saya tuh berharap PSSI datang dengan membawa rumusan-rumusan penyelesaian masalah. Pikir saya. Apalagi kemudian PSSI punya tim pencari fakta. Saya pikir kemudian mereka datang untuk menyampaikan inilah temuan-temuan kita. Barangkali bisa dikombinasikan dengan temuan-temuan tim pencari fakta independen ini yang dibentuk lewat Kepres gitu. Tapi faktanya duduk langsung kemudian bercerita soal bahwa ini bukan tanggung jawab kita gitu. Ini yang mengatakan yang ketua umum menyampaikan pidatonya seperti itu bahwa ini adalah tanggung jawab Panpel sesuai dengan regulasi keamanan dan keselamatan yang kita keluarkan tahun 2021 pasal 3 gitu kan. Nah, yang berikutnya disampaikan juga bahwa pihak-pihak luar tidak bisa mengintervensi PSSI gitu kan, karena masalah PSSI itu akan diselesaikan di football family-nya. Itu yang kemudian membuat tim pencari fakta marah gitu kan. Itu Pak Doni Monardo langsung marah menyampaikan bahwa kita ini bicara soal ada 132 orang meninggal dunia. Kok dengan gampangnya PSSI bicara soal tidak bertanggung jawab dan intervensi gitu kan. Di mana nilai-nilai kemanusiaan kita? Ini kalau bicara seperti ini orang seruangan di sini semua marah gitu kan. Sampai seperti itu. Artinya itu lengkap 13 anggota? 13 anggota lengkap. Artinya ini kan problem bola kita gitu kan. Kok ada problem besar kok dianggap seperti biasa. Ini mungkin bawaan dari sebelum-sebelumnya ketika orang meninggal di sepak bola dianggap biasa, hilang begitu saja gitu kan. Nah, saya bahkan terakhir, saya orang yang bicara di dalam pertemuan itu, saya sampai bilang gini, saya tidak mau berdebat soal regulasi dan sebagainya. Saya cuma mau tanya apa sih solusi yang mau dikeluarkan PSSI terkait kasus Kanjuruhan. Yang kedua, apa temuan tim pencari fakta dan bagaimana yang akan dilakukan terkait hukum football family. Yang ketiga pertanyaan saya adalah kalau kita ini tidak bisa intervensi, bisa nggak PSSI menghukum dirinya sendiri gitu. Nah tiga-tiganya nggak ada yang bisa jawab semuanya gitu kan. Dijawab oleh sekjen tapi ngalor ngidul kemana-mana, tidak fokus kepada inti permasalahan. Akhirnya disampaikan kita kayaknya pertemuan cukup gitu. Karena udah nggak nyambung. Nah, Pak sekretaris ini Pak Nur Rahman. Cukup pertemuannya karena udah nggak nyambung gitu kan. Ya udah diselesaikan sampai di situ gitu. Tidak berbesar hati PSSI meminta maaf dan bertanggung jawab atas kejadian ini di pertemuan itu? Iya, kalau saya sih melihat ini kelemahan dari tim komunikasi PSSI. Ya. Harusnya tim komunikasi publiknya bisa mengarahkan PSSI ke arah yang benar, yang elegan gitu kan. Meminta maaf kan bukan berarti kita kemudian rendah gitu. Justru itu dalam kondisi kayak gini meminta maaf adalah situasi di mana kita harusnya berbesar hati. Anton Sanjoyo misalnya meminta itu gitu kan. Meminta PSSI tolong dong menyampaikan permohonan maaf gitu, nggak mau juga gitu kan. Sampai akhirnya terakhir baru kemarin mau kan menyampaikan itu ketika katanya bertemu dengan FIFA di Hotel Fairmont, kemudian menyampaikan siap bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya siap bertanggung jawab dalam bentuk apa gitu. Itu pertanyaan lagi gitu kan. Siap bertanggung jawab, tiba-tiba tidak ada tanggung jawab yang akan dikeluarkan, yang ada adalah memunculkan 25 November kompetisi digelar kembali gitu. Ini PSSI seperti nggak memahami psikologi polisi juga. Yang mengeluarkan izin kan polisi. Sementara polisi sekarang lagi dalam situasi terdesak sebagai penyebab gitu kan terjadinya korban 133 orang di lapangan. Kemudian dengan berbagai kasus yang dialami saat ini gitu kan. Kemudian tiba-tiba disuruh ngizinin lagi kompetisi berjalan. Bisa dibayangkan nggak secara psikologi? Iya kan artinya
enak aja lo, gua yang masih masalah, lu yang udah mau jalan tuh minta izin sama gua gitu Ya, kan. bahkan gue lihat Eh, pemain bola yang akan tampil di lapangan saja belum tentu mau main. Ya itu dia kan permasalahannya, artinya apa sih proses untuk mengembalikan moral orang-orang yang tahu kasus Kanjuruhan ini yang dilakukan PSSI kan belum ada gitu kan. Ya. Tiba-tiba sudah di ini ditetapkan waktu pertandingan. Artinya orang kan berpikir nih, kok PSSI mikirnya duit mulu ya. Yang dipikirin bisnis ya. Sisi kemanusiaannya kemana gitu. Hilang sama sekali. Nah, bahkan kemarin dalam pertemuan tim pencari fakta kita mengusulkan bagaimana PSSI dan LIB kalau bisa kemudian menyantuni ya kan korban-korban Kanjuruhan gitu kan, sehingga kemudian nilai kemanusiaannya dilihat bahwa inilah bentuk tanggung jawab dari federasi dan juga LIB gitu. Oke, bentuk tanggung jawab itu apakah juga termasuk dalam satu rekomendasi yang gue lihat ketum PSSI harus mundur, Esko harus mundur? Ya itu juga rame tuh, orang menganggap ini pasti rekomendasinya ini otaknya Akmal nih gitu kan. Akmal? Iya, orang pasti bilang gitu. Meskipun benar? Enggak gitu. Saya tuh di tim pencari fakta itu, pokja saya adalah bagaimana menginventarisir korban-korban, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya dengan departemen terkait agar korban ini terfasilitasi setidaknya sampai kondisi normal lah. Yeah. Bagaimana berobat jalannya dan sebagainya. Foto-foto saya kan lebih banyak kepada korban-korban gitu kan. Yeah. Saya tuh tidak banyak cawe-cawe soal soal PSSI-nya gitu. Justru yang membuat kata-kata gitu kan, rekomendasi PSSI itu Pak Ketua sendiri gitu kan. Pak Mahfud MD? Iya, yang ditulis ini kita nggak boleh intervensi. Jadi sebagai apa tuh yang poin pertamanya itu kan dituliskan, yeah. Bukan pemerintah tidak bisa mengintervensi. Betul. Tapi sebagai bangsa yang bermoral dan adiluhung gitu kan, bla 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 bla, diminta untuk mundur. Itu yang Pak Ketua sendiri yang menuliskan itu dalam sebuah rapat, artinya membacakan itu untuk kemudian ditulis oleh sekretaris. Termasuk poin 2-nya, kalau kemudian pemikirannya adalah kalau semua EXO itu mundur kan berarti vacuum of power. Maka sarankan untuk KLB gitu kan. Jadi itu bagian dari saran-saran saja gitu. Dan yang menyampaikan Pak Ketua itu bukannya Akmal Marhali gitu kan. Tapi orang menuduh wah Akmal nih pasti nih. Bahkan ada yang telepon, Mal ini udah pembunuhan karakter. Kenapa? Ada video di balik tuntutan mundurnya pengurus PSSI gitu. Yang disampaikan Akmal Marhali karena dia punya dendam nggak lolos waktu pemilihan Exco kemarin gitu kan. ini sangat lucu sekali, saya bilang, saya senyum-senyum ketawa. Terus ini juga bilang tim, loh kalau seolah Akmal bisa mempengaruhi misalnya Profesor Mahfud MD, nggak mungkin. Orang lebih pintar beliau dibanding saya gitu kan. Artinya atau ada satu orang misalnya yang terpengaruh sama Akmal kan masih ada 12 orang atau masih ada 11 orang. Artinya keputusan yang ada di tim pencari fakta ini adalah keputusan kolektif. Kalau boleh tahu, sempat terjadi perbedaan opini nggak sih dalam menentukan rekomendasi tersebut? Perbedaan opini pasti ada, tapi kan arah dan tujuannya adalah ini buat perbaikan semuanya. Sehingga kemudian jalur yang kemudian membuat semua sepakat adalah bahwa kita sepakat apa yang rekomendasi yang kita keluarkan ini bukan untuk membunuh karakter orang, bukan juga untuk menggulingkan sebuah kekuasaan, tapi ini benar-benar buat perbaikan. Itu aja gitu. Sehingga kemudian perdebatan yang muncul kan dialek sosial lah dalam sebuah tim gitu kan, biasa aja. Tapi kesimpulannya itu gitu kan. Kalau bahasa Pak Doni Monardonya sambil bercanda gitu kan. Yang penting jangan sampai the hungry man become the angry man. Okay. Orang lapar itu biasanya akan jadi orang pemarah. Yeah. Jadi kalau debat panjang-panjang makan aja dulu gitu kan. Biar adem. Nah, itu bercanda-bercanda seperti itu. Saya pikir saya sendiri gitu kan banyak belajar dari tokoh-tokoh nasional semua itu kan. Ada Pak Doni, kemudian Pak Mahfud MD, ada Pak Nur Rahmat mantan Jampidum, ada Pak Renal Kasali, ada Profesor Sumaryanto, UNJ. Bahkan saya tuh dibercandain, Akmal nih jadi sarjana hukum honoris causa nih, dalam kasus Kanjuruhan itu. S1 aja honoris causa gitu. Tapi SOS memang yang paling konsisten, meskipun kadang-kadang tidak didengar, kadang-kadang dimusuhi, tapi dari dulu lu konsisten. Salah satu orang konsisten dalam sepak bola nasional dalam kasus PSSI dan yang membuat saya akhirnya senang gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim pencari fakta adalah bahwa akhirnya banyak yang mengakui
bahwa saya konsisten dalam segala hal gitu kan, dan tidak pernah peduli punya kepentingan dalam, walaupun kemudian ada buzzer-buzzer yang mengarahkan ke sana lah. Tapi orang semua menilai bahwa ini keputusan tim pencari fakta luar biasa gitu. Dan faktanya diterima oleh semua masyarakat. Tidak ada yang menentang keputusan itu kan. Dari 100 orang, 99, katakan nggak 100% lah, 99 orang setuju. Yang nggak setuju cuma PSSI. Iya, itu maksudnya. Dari 100 orang, 1 orang PSSI yang tidak setuju. Nah, bagaimana Bro Akmal dan juga tim gabungan independen pencari fakta melihat faktanya hingga hari ini PSSI tidak bergeming dengan rekomendasi itu? Yang pasti kita tuh sedih juga ya gitu. Kenapa? Karena yang lain sudah jalan, sudah melakukan atau menjalankan rekomendasi dari tim pencari fakta. Kemenkes sudah menjalankan, Kemensos sudah menjalankan, Menteri Koordinator PMK sudah menjalankan, Menteri PUPR bahkan menjatuhkan, merobohkan, bahkan mau merobohkan gitu kan, biaya yang sangat besar. Tapi menurut saya adalah emang itu langkah yang paling tepat, merobohkan, karena kalau kemudian merenovasi, aura kesedihannya malah kelihatan gitu. Jadi lebih bagus dirobohkan, dibangun baru, dan saran saya ada setidaknya monumen nantinya di situ kan, monumen Kanjuruhan untuk mengenang 133 orang korban meninggal gitu. Seperti tragedi Heysel lah gitu. Kemudian juga kepolisian bahkan sudah menyatakan siap menjalankan rekomendasi, bahkan siap untuk tidak lagi ada gas air mata di sepak bola. Bahkan mereka siap untuk melakukan sinkronisasi regulasi antara polisi dengan FIFA agar tidak terjadi lagi kematian di sepak bola. Dan yang paling menarik, mereka sendiri yang menginisiasi dilakukannya rekonstruksi. Mereka juga menginisiasi agar semua pihak-pihak kepolisian yang terkait itu kemudian dihukum seadil-adilnya, baik itu dalam dalam etik kepolisian maupun dalam hukum pidana. Dan saya pikir ini perlu dicontoh. Yang masih mencari sejuta alasan PSSI, itulah yang membuat kita kadang-kadang sedih. Kenapa? Karena problemnya sebenarnya akar masalahnya ada di sepak bola gitu. Kalau nggak ada sepak bola kemarin gitu, nggak ada gas air mata, pastinya nggak ada orang meninggal juga gitu. Jadi mau dibawa kemana sepak bola kita? Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Gitu. Harusnya menurut saya adalah ini momentum kita untuk introspeksi, dan pengurus PSSI harusnya sadar-sadarnya bahwa, dalam tanda kutip ya, mereka gagal mengamankan sepak bola kita dari tragedi ini gitu. Dan ini tragedi kemanusiaan yang paling nomor 1 menurut saya sekarang, karena yang nomor 1 yang 328 orang meninggal di Estadio Nacional Disaster di Lima Peru itu tahun 60-an. Ya 64 kan. Ini sepak bola modern ini baru ini. Sekarang ini sepak bola modern, dan ini yang membuat kita bingung kenapa PSSI kemudian bersikukuh berusaha menghindar, tapi tidak mau juga menjawab gitu kan. Sehingga kemudian lebih memilih membisu terhadap kasus ini. Ini kan akan tidak bagus sekali buat sepak bola kita. Gitu. Ya, ini kalau tim gabungan independen sudah bekerja, kemudian rekomendasi sudah keluar, apa selanjutnya langkah pemerintah melihat kondisi seperti ini? Kalau saya sih bilang sama teman-teman bahwa dalam kasus Kanjuruhan ini yang menjadi korban adalah supporter, ya. Kok supporter itu jadi kambing hitam, udah jadi korban meninggal, kemudian juga jadi kambing hitam karena ulah supporter akhirnya banyak orang meninggal gitu kan. Nah, ke depan supporter harus jadi pahlawan gitu. Pahlawan terhadap perubahan sepak bola kita. Dan momentumnya ada, vibe-nya sekarang ada, di mana supporter-supporter yang berseteru gitu kan, yang punya rivalitas tinggi, justru semua bergabung menjadi satu untuk bikin zikir nasional, hari keprihatinan dan sebagainya. Dan momentum ini harusnya ditangkap oleh PSSI gitu. Ini sebenarnya waktu dan momen yang paling mudah menyelesaikan perseteruan rivalitas tanpa batas yang selama ini menjadi masalah sepak bola kita gitu. Tapi kan PSSI tidak menangkap ini gitu kan sebagai sebuah pintu keluar terhadap permasalahan yang ada di sepak bola kita. Ditambah lagi misalnya PSSI kelihatannya hanya berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan gitu kan. Padahal kekuasaan kalau dalam konteks kehidupan kan terbatas gitu. Kita ada masanya gitu kan. Dan menurut saya adalah masa buat pengurus PSSI yang selama ini 22 tahun ngurus sepak bola, ini sebenarnya masanya sudah berakhir. Jadi ini waktunya sebenarnya buat generasi baru sepak bola kita gitu kan. Ada tokoh-tokoh muda yang potensial yang bagus kan sekarang kan ada. Misalnya di konteks saat inilah anak-anak muda Juragan 99, Atta Halilintar, Raffi itu kan, Kaisang itu. Mereka kan wajah-wajah baru yang ke depan kalau kemudian mereka diberikan ruang untuk berekspresi, saya pikir akan lebih fresh dan lebih punya idealisme untuk mengembangkan sepak bola Indonesia gitu. Selama ini kan sepak bola kita cuma ganti casingnya ganti, tapi sistemnya tidak gitu kan. Nah, ke depan
sistemnya yang diganti gitu kan. Nah ini yang menjadi PR dan ini momentum sebenarnya buat Indonesia, apalagi akan ada tim transformasi yang dibentuk bersama dengan FIFA gitu. Jangan sampai saya dalam kesempatan menyerahkan, ini kan cerita di balik layar. Ketika kemudian Pak Jokowi bilang semua harus tuntaskan, kita senang. Saya terima laporannya, ini laporan yang bagus, semua harus tuntaskan. Tapi gitu dia, jangan terlalu dalam masuk di PSSI, gitu kan. Nanti kita dianggap intervensi. Itu Pak Jokowi ngomong kan. Kemudian semua lemes kan. Iya. Awalnya udah semangat nih. Gitu kalau kan. beliau ngomong gitu seperti itu, berarti ada satu pagar bahwa memang intervensi dari pemerintah bisa membuat kita di-ban. Betul. Artinya kan Pak Jokowi juga trauma dengan pengalaman 2015 kan. Eranya dia juga sebagai kepala negara. Iya. Nah, kemudian di saat hening itu gitu kan, saya memberanikan diri bicara. Pak Jokowi mohon maaf, boleh izin saya bicara. Pak Pratikno bilang waktunya sudah habis, izin sebentar aja Pak. Saya hanya ingin menyampaikan perasaan saya tentang sepak bola Indonesia. Setidaknya 20 tahun Save Our Soccer bicara soal sepak bola, dan masalah sepak bola kita ada pada akarnya Pak. Ketika kemudian akarnya ini tidak dicabut, maka masalah akan muncul. Pak Jokowi sudah mengalami yang namanya kita di-bench. Tapi hasilnya apa? 132 orang meninggal dunia saat ini gitu. Tidak ada perubahan signifikan terhadap pengelolaan sepak bola kita. Pak Jokowi dulu yang menyampaikan bahwa kita perlu reformasi tata kelola sepak bola Indonesia. Tapi faktanya gitu. Pak Jokowi juga yang mengingatkan Pak Menteri bahwa ingat tolong dibantu sepak bolanya Pak. Nah ini momentum untuk kemudian kita benahi akarnya. Beliau bilang apa? Saya bilang bahwa Gianni Infantino berbeda dengan Blatter sebenarnya itu. Sepp Blatter. Blatter itu otoriter, bahkan merasa FIFA itu berkuasa di dunia ini dibanding negara-negara adik kuasa seperti Amerika sekalipun gitu kan. Tapi Gianni Infantino ini pemimpin FIFA yang sangat akomodatif karena dia sedang melakukan reformasi tubuh FIFA yang korup. Di mana sebelumnya di era Blatter kasus Qatar sebagai tuan rumah itu banyak yang korupsi dan sebagainya. Jadi kalau sekarang pun saya bilang FIFA lagi butuh Indonesia untuk Piala Dunia U20. Kalau FIFA nggak butuh kita udah disanksi gitu. Pak Jokowi bilang iya seharusnya kita disanksi 10 tahun kasus Kanjuruhan ini. Nah, harusnya? Iya kata beliau kan. Setelah bertemu dengan setelah komunikasi dengan FIFA. Setelah komunikasi, tapi ya kan berarti kenapa kita nggak dihukum Pak? Karena FIFA itu percaya pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk mengatasi tragedi Kanjuruhan ini. Tapi itu namanya intervensi kan sebetulnya? Iya, tapi kan bukan intervensi sih. Artinya kan ini tragedi kemanusiaan di luar sepak bola sebenarnya. Lebih ini. Nah, menurut saya Bapak ini momentumnya ketika ketemu Gianni Infantino besok hari Selasa, Bapak sampaikan aja problem sepak bola kita. Hari ini ya? Hari ini problem sepak bola kita seperti apa? Ya, dan bagaimana minta masukan dari FIFA untuk dibenahi bersama-sama. Akhirnya kan tadi muncul. Salah satunya adalah apa yang dikatakan tadi, FIFA dan pemerintah Indonesia meninjau ulang pemegang kepentingan sepak bola Indonesia. PSSI kan, berarti? Ya, berarti kan PSSI. Artinya ada kesepakatan di situ yang tinggal dieksekusi gitu. Dan saya pikir ini salah satu rekomendasi yang bagus. Kalau bicara misalnya perbaikan stadion, kemudian bicara misalnya regulasi soal supporter dan sebagainya, ini bicara soal teknis. Tapi yang paling utama adalah ya pembenahan di sisi personalianya, di strukturalnya gitu. Kalau strukturalnya kemudian dibenahi dengan baik, yang teknis-teknis itu akan bisa dijalankan dengan baik pula gitu. Kalau gue bisa bertanya pertanyaan yang bodoh mungkin. Ya. Ada dua pilihan. Ya. Sepak bola jalan dengan PSSI dan SKI sekarang, atau Indonesia di-ban 10 tahun, tapi mulai dari nol lagi. Apa yang dipilih oleh Akmal Marhali? Kalau saya pikir kita harus membangun pondasi yang baru gitu. Tidak di-ban 10 tahun, tapi juga tidak dikelola dengan yang selama ini mengelola tidak benar gitu. Jadi memulai babak baru, mumpung FIFA ada di sini kan, FIFA akan 1 tahun ada di sini. Jadi di bawah pengawasan FIFA, sepak bola kita ini membuka lembaran baru peradabannya gitu kan. Jangan sampai nunggu 10 tahun juga. Ngapain kita kalau FIFA nggak mau sanksi, kita mau disanksi 10 tahun gitu. Apakah Pak Iwan Bule dan Esko akan mundur? Saya sih yakinnya mereka pada gilirannya akan ikhlas melepas itu untuk kebaikan sepak bola Indonesia.
Oke, amin. Iya, kan kita harus berpikir positif. Iya. Bagaimana hubungan Akmal Marhali dengan Jenderal Iwan Bule? Baik, gitu kan. Sampai hari ini? Sampai saya Setelah kasus ini? Setelah kasus, karena menurut saya tuh selalu berpikir gini, saya tuh selalu menjaga hubungan baik dengan Yang siapapun. setahu gua, kalian berdua suka ngopi bareng dulu. Iya, artinya kan gini, yang kita kritisi kan manajemen sepak bolanya, bukan personalnya. Yes. Secara personal kita bersaudara, kita bersahabat. Dulu sama Pak Lanyala saya selalu saling kritik, tapi sekarang kita tuh saling ini, artinya tidak ada masalah secara personal. Yang ada masalah misalnya organisasinya, ya kan harus kita saling mengingatkan. Bahasa agamanya kan watawasau bil haqi watawasau bisob gitu kan. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran gitu. Yeah. Jadi sekarang ya setidaknya saya mengingatkan Pak Iwan untuk bersabar gitu kan. Yeah. Dan apa yang kita sampaikan adalah kebenaran gitu aja. Tapi gue suka dengan pernyataan lo bahwa gue yakin seyakin-yakinnya pada akhirnya mereka akan menerima atau ikhlas. Iya. Itu harapan seluruh masyarakat Indonesia saat ini, Pasti. khususnya pecinta sepak bola. Dan dalam waktu dekat pasti akan seperti itu karena ini demi kebaikan sepak bola kita gitu. Dan harus semua bersepakat gini ya. Inna ma'al usri yusra. Waduh, Pak Gitu Ustadz. kan. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Setiap ada pasti ada kemudahan di sana gitu. Jadi kalau pesan saya sih, ayolah kita sama-sama berpikir buat sepak bola kita. Jadi filosofi saya itu adalah football is our hope, not our job. Sepak bola itu harapan kita, bukan ladang kita cari uang lah. Kalau cari uang hanya untuk buat cari uang, maka yang ada kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Tapi lebih dari itu, sepak bola ini harapan bangsa kita. Karena sepak bola lah sejatinya yang menyatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ya. Oke, terakhir apa yang bisa lo dapatkan dari lo menjadi anggota tim gabungan independen pencari fakta dalam tragedi Kanjuruhan kemarin? Yes, minimal ikut berkontribusi untuk membawa sepak bola kita ke jalan yang lurus. Doa-doa saya kan selalu seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Tunjukkan sepak bola kami ke jalan yang lurus. Ya semoga ini doa-doa ini kecapean walaupun harus memakan korban gitu. Jadi kita memegang amanat seluruh stakeholder Indonesia, sepak bola Indonesia saat ini adalah memegang amanat 133 orang yang meninggal dunia karena sepak bola untuk melakukan perbaikan di segala sisi gitu. Mereka pastinya akan tersenyum bangga kalau kemudian sepak bola kita setelah kasus ini berprestasi gitu kan. Tapi mereka akan semakin sedih kalau kemudian dari kasus ini tidak ada perubahan sama sekali di sepak bola. Jadi satu pesan yang paling penting adalah jadikan sepak bola itu hiburan bukan kuburan. Siap. Terima kasih Bro Akmal. Sama-sama. Ini diskusi yang sangat menarik dan kita berharap bahwa hal-hal yang tidak terkuak selama ini atau hoax yang terjadi, berita-berita di sosmed bisa terpecahkan atau bisa kita dengarkan. Ternyata banyak hal-hal yang kita tidak tahu ya dari cerita dari Akmal Marhali. Semoga ini menjadi sebuah momentum untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan kembali tim di atas kertas mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk meninggalnya 133 korban akibat tragedi Kanjuruhan. Sudah banyak tim pencari fakta dibentuk dalam sejarah sepak bola tanah air, namun hasilnya menguap begitu saja. Harapan besar ada di tim gabungan independen pencari fakta untuk bisa membuka secara transparan dari kasus Kanjuruhan. Kita berharap semua hasilnya dapat diselesaikan secara adil dan tegas, seperti dikatakan oleh Akmal Marhali, sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Terima kasih, Bro Akmal. Sama-sama. Sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di wajah baru sepak bola Indonesia. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan di atas kertas. Tio Nugroho, sign out. Bye.